Ndak kula niku punya kitab tafsir sing dadi umum tafsir namanya At-Tabari. Terus tafsir sing disenengi para alim-alim habaib kada tafsir Baghawi. Terus tafsirnya yang rasional kula tidak. Tapi dari sekian tafsir yang saya baca itu seringnya itu tidak menjawab pertanyaan saya. Karena tafsir itu biasanya kalau kitab tafsir resmi, ini ruang tenan ya. Biasanya kalau kitab tafsir resmi itu menulis tafsir berdasar asbabun nuzul dan berdasar ikatan ayat ternopo ayat. Hasil akhirnya kula niku ada keputusan dan itu memang sudah wasiatnya guru-guru saya, juga wasiatnya bapak saya. Maknani Quran ngangge ahwalul auliya. Ngangge prilakune para wali. Walhasil akhirnya kula tumbas kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Terus kula nduwe kitab jenenge Tabaqatul Auliya, kelasmen para tokoh wali. Isi bawa wali sing kelasmene nomor 95 napa 5. Pokoke mlebu ning ndi. Iki sing hafal Quran umur 4 tahun nomore itu. Nah, Sufyan bin Uyainah itu guru besar Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngantos ngalim ngoten niku ngajine riyen teng Sufyan bin Uyainah. Terus Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ngajine teng Sufyan bin Uyainah. Zaman teng Mekah. Ketika beliau di Irak ngaji teng Imam Waqi. Ketika di Madinah ngaji teng Imam Binten Malik. Cuma Sufyan bin Uyainah itu lebih spesial ke fikih yang sepuh-sepuh niku gadah tasawuf. Jadi kalau Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun enggak wono, gurune malah hafal gitu 4 tahun. Kowe malah enak meneh ora hafal. Ora usah ditulis di sejarah. Nah, kelebihannya Sufyan bin Uyainah itu ngeten. Terus kula sakniki kan umure pun 43 atau 40 pinten. Kula sinau kitab niki sekitar 3 tahun yang lalu, diurut sinau. Sederhana gitu, Tabaqat Al-Kubra ini dikarang Imam Saroni. Imam Saroni tahun sekitar 911. Pokoknya dia mbaknya menangi ngaji di Zakaria Al-Ansari. Terus kitab niki sing damel klasmen para wali itu dikarang wali abad 9. Tapi wali alim mboten semua. Nah, saniki anggere wong terkenal wali kan rada-rada jelas ya. Wah, riyen iki anggere jenenge wali ke wonge latar belakangnya ulama, latar belakangnya napa? Ulama. Buatan ini perlu kalau terangkan ben sampean ngertos nanti kualitas maknane Quran. Niku gantung pemaknaan para wali. Ulama maksudnya ulama, gantung pemaknaan para ulama. Juga zaman akhir bahasa wali be ulama bentenane nak kiai alim disebut ulama. Tapi nak keramat dongane mandi ra alim lah disebut napa? Wali. Kalau ajane ya protes tapi ngono traine ngoten. Umpama tenan wong niku wali, tetap waline dua ulama. Karena tidak ada sejarahnya. Wali yang latar belakangnya ada alim itu lebih tinggi ketimbang napa ulama. Tapi ulama tenan gitu, sing alim tenan, sing waras, ora seneng duit. Kalau syarat ulama itu gampang, mboten seneng napa duit. Sekali seneng pun diskualifikasi, mun minta. Lho nak duit angsal, pokoke seneng ora oleh. Ngeten misalnya kalau contohnya beberapa tafsir yang nggak mungkin dimaknani ahli tafsir, tapi semua ulama yang wali bisa memaknai secara benar. Misalnya ngeten, suatu saat Yazid Al-Bustami itu masyhur dia wali ya alim. Ada muridnya baca Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Iku piyambake terus artine teng surat Zumar kan wong-wong nakal iku digiring ing neraka. Pas neraka nerakane wis dibuka terus dicemplungno terus bengok-bengok. Terus wong-wong saleh lho nggih. Digiring ning swarga. Wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati zumara. Digiring wong saleh digiring ing swarga. Di artinya ngoten, dan muridnya maca happy-happy saja nyaman. Wah senenge, wong digiring ngopo. Lah niku Abu Yazid itu bengok-bengok nganti pingsan. Faso khasihatan nganti pingsan. Cek celakane wong iku. Wong muridnya tambah bingung. Wong digiring swarga dari apa? Enggak, saya ada ikut. Saya ada ikut itu. Wong kok ngono aja. Walhasil muridnya janggal, motor digiring swarga kok disifati enggak saya ikut itu. Itu orang-orang matalah aja. Ketika dia sadar ditanya, kenapa dia? Lah iya,
wong ape ketemu pangeran ngenteni digiring. Dia ini ning diwae kok ora tahu karo pangeran. Artinya kalau orang-orang soleh mau masuk surga digiring, ini kelasnya kok soleh-soleh sampean karena lama ndak dengan Tuhan digiring. Akhirnya Abu Yazid menjelaskan, tidak ada. Mangkana jalisa Rahman kana inter Rahman. Orang yang dalam hidupnya itu selalu ingat Allah, pasti dia pada waktu kiamat itu jajar pangeran. Terus dia baca ayat, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Gak aku gak melok itu, pasti aku sampai pangeran, jadi gak ngalami digiring. Nah ternyata memang betul dalam klasifikasi tadi memang ada wali-wali yang nggak ngalami hisab, nggak ngalami digiring karena sauri-uripe mbek pangeran, sampeyan langsung ngawur pangeran, bahkan jadi panitia kiamat, jadi panitia apa? Kiamat. Lah orang-orang ini nggak dihisab karena posisinya ada, jadi syahid, jadi saksi. Kan nggak mungkin saksi diadili, ya, nggak mungkin saksi apa? Diadili. Terus nanti naik wayah kiamat, itu para nabi diundang. Ketika nabi diundang, terus para ulama juga diundang. Wes saiki segene ya umaten sing ngaji ki sapa wae sing tenan ditanya. Iki disebut wa yaqulul azhad haula. Jadi azhad itu nanti ikut panitia kiamat dia enggak ngalamin apa? Dihisab. Kenapa kok mereka ada dihisab? Karena dia di dunia itu enggak pernah punya nafsu, enggak pernah punya iradah. Kepengen mapan yo ora, pengen sejahtera yo ora, pengen swarga yo ora, pokoke ciri khas urip ku apa? Yo nyekseni kekuasaane Allah. Nah takoki, kenapa kok urip? Ya bener kekuasaane jenengan. Kenapa kok melarat? Ya macam ra iso suka terus sing entakno suka jenengan. Lah kenapa kok suka? Lah jenengan paringi pokoke ora roh, suka yo ora roh, melarat yo ora roh, bodho yo ora roh, pinter yo ora roh. Pokoke ora roh kabeh, pokoke uripe mau aja tu Allah ilaha illallah. Lah orang-orang kayak ini itu nanti enggak kena hisab. Tapi konsisten ya rahmat-rahmatan mungkin ya. Wah, oke ya tahu ngono tapi kan enggak napa? Umat-umatan kan bedak prestasi, biasanya kan weling pangeran. Nah itu namanya asyad. Lah makamnya Abu Yazid Al-Bustami, makamnya wali-wali dulu itu tidak mau dia dikategorikan digiring. Mergo abis itu, kalau kawula sing elek, salatnya ngenteni diundang, budak sing elek, salatnya ngenteni juga ada kok kiai pengajian ngenteni diundang, tiga amplop, macam-macam itu elek ngenteni apa? Diundang. Nah niat kiai diundang wae ngaji teko. Lan kula mau diundang itu dirine. Mereka kula mau dadi kawula elek, mulang wae kok ngenteni diundang. Kula ulama bukan mulang ae ora usah ngenteni apa. Dia ora panggo wong liya kualat gitu. Ini cerita ilmu, cerita di itu termasuk sebab bin Uyainah itu fanatik. Nah ngandani rasional, ke jogeman kok budak sing elek. Nak moro ning majikane ngenteni dia itu istiqomah. Pokoke nek niat jamaah ya ora teko dunya. Nah niat mulang ngenteni ra diteluk. Pokoke teko nek niat mulang ya teko. Wong kula ndek kiai niku nak Idul Adha, Idul Fitri ngaji. Alasannya ya mumpung aku ora kepen ngaji, jadi apa? Ngaji. Jadi enggak ngenteni diundang. Muga nak kowe nglakoni perintah Allah ngenteni diundang, kal abdis juk koyo kawula sing itu termasuk kehebatannya Sufyan bin Uyainah. Beliau guru besar Imam Syafi'i. Bahkan termasuk dalam mimpi-mimpinya para wali dipanggil termasuk orang awal masuk surga. Dan juga Imam Saroni tobatnya dimasukkan 95. Jadi di situ ada sekitar 200 wali yang disebut mulai Uwais Al-Qarni sampai. Nah saya sekarang itu meneliti. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan di klasmen walinya. Saya tidak punya kepentingan itu karena ya wali urusannya dewi-dewi. Saya itu punya kepentingan maknani Quran. Punya kepentingan maknani Quran. Ternyata Quran di maknanya para wali itu lebih gampang. Lebih gampang. Itu tadi misalnya kalau mau Quran kan kadang ketika kiamat itu gimana? Ini rumah tenang ya. Misalnya jemben kiamat itu piye? Yang kita pahami kan kiamat itu ya sudah ada sing mlebu neraka, ana sing mlebu neraka. Terus ana hisab. Sebetulnya teori hisab itu benar, tapi ini hadis sahih kan ada orang-orang yang enggak dihisab. Terus ada muqarrabun. Ada ashabul yamin. Nah itu terus kelihatan maknane wali bener. Muqarrabun wong sing parek pangeran. Piye carane malaikat ngadili wong parek pangeran? Kan gak sopan kan? Mosok dhewe pangeran iki lho, rene tak adili, ngamal lu piye lho, wis digandeng pangeran kok. Oh malaikat elek, wong pikir pangeran kok. Jadi makanya ini contoh yang paling gampang. Ashabul yamin itu surganya masih bisa digambarkan. Termasuk kelakuannya mentelono itu masih bisa digambarkan. Karena kelasnya
Terima asabul jamin. Digambarkan di surat Waqiah fi sidri maqdud wa tauhim mangdud wa dilim mangdud wa ma'im maksud bapak dia tingkati rala maksuati wala mamnu'at. Terus aman kelana inna ansa'na guna insya Allah guna apa orang keloni bojo perawan hilang keloni nek perawan meneh buat dikeloni semua kegiatan. Jadi trauma bojo elek terus dendame itu terus sampean ngeloni napa? Terus mangan-mangan wae bar buah iki entek buah iki nek buah di bapak dia kasih. Pokoke mangan mangan. Itu ashabul yamin. Mungkin keluarga di sampean kelas itu tadi. Tapi kalau keluargane muqarrabin itu enggak bisa digambarkan. Muqarrabin itu di surat Waqiah disebut farauhu warehan. Itu enggak bisa digambarkan karena dia sudah dekat Tuhan. Makanya masyhur dalam cerita dunia wali itu ketika Abu Yazid Al-Bustami masuk surga. Abu Yazid pelengahan, ditakoki Ibu Pangeran. "Yazid, kenapa pelengahan?" Dulu saya itu punya murid banyak dan saya yakin mereka ahli swarga kok tidak di sini. Jawi Pangeran. Ya ini swarga tapi kono do kelon do mangan. Ketika Abu Yazid lihat ternyata yang manjen di swarga, ono sing pawon, ono sing kelon macam-macam. Terus kata Tuhan, kamu tahu kenapa Abu Yazid begitu? Karena mereka orientasinya di swarga kepengen nikmati widadari, nikmati makanan. Sementara kue kepengen swarga njen kepengen awar aku. Fa anta jalisi iki awar aku umatem beneng kono. Itu kan. Jadi saya yakin Anda ini kalau di surga ada tufan, orang golek ising di swarga langsung keluar. Dan itu enggak apa-apa kan tetap apa? Tetap swarga. Tapi tidak muqarrabin, tidak orang yang dekat. Jadi kok yo ngenteni digireng wae wasikol. Makanya Abu Yazid ana wong saleh kok digireng pingsan. Wong kok nganti moro pangeran digireng piye logikane? Pangeran itu zat paling penting, paling krusial, paling saya ingat dalam hidup saya. Kok nanti aku ketemu ngenteni digireng aku tahu lopo. Kan gak masuk akal kan? Belum gitu. Misalnya sampeyan kepen ketemu anak, kepen ketemu bojo ngenteni digiring itu kan. Makanya hikam kalau gojlok wong saleh sing diancam neraka. Hikam di kitab hikam nak gojlok banget. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasin. Pangeranku gawe kok ana wong iku gelem ning swarga ngenteni dibleng. Lah yo wong kon marani pangeran kok ngenteni dipetaki. Mungkin marani pacaran sing mbok senengi ora usah dipetaki wae sinting moro. Tapi nak marani pangeran ngenteni dipetaki. Lho kok ono wong kok kelakuane ngono. Cara wali wae aneh. Sampeyan ora aneh kan ora wali. Itu kan. Jadi aneh wong menuju pangeran ngenteni apa? Dipetaki. Yusaquna ilal jannah bis salah.